shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fake. Halo guys, jumpa kembali bersama Mimin di channel IP Movie. Di video kali ini, Mimin akan membahas bocoran alur cerita Battletroops The Heaven Season 5 episode 141, di mana alur cerita ini akan tayang setiap hari Sabtu malam Minggu besok. Sementara animasi dalam video ini merupakan sebuah ilustrasi untuk menyampaikan alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita masuk ke pembahasan alur ceritanya. Ini dia, let's check it out. The past and the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Pada cerita sebelumnya, meski pengobatan racun yang berada di dalam tubuh King Lin berjalan dengan sempurna dan hanya memerlukan satu langkah untuk menghilangkan sepenuhnya racun yang berada di dalam tubuh King Lin, sebuah tanda segel tiba-tiba muncul, menyebabkan energi Doki yang berada di dalam tubuh King Lin tiba-tiba melonjak dalam waktu singkat. Sesaat kemudian, ular piton 9 kepala muncul dari tanda segel tersebut. Kejadian ini seketika membuat Soyan merasa terkejut dan beranggapan kenapa terdapat binatang kuno yang mengerikan di dalam tubuh King Lin. Belum sempat memikirkan hal ini lebih jauh, binatang kuno tersebut tiba-tiba menyerang Soyan, sehingga memaksa Soyan menggunakan teknik langkah 3000 petir menghindari serangan tersebut. Sesaat kemudian langsung melepaskan pukulan api pembakaran, sehingga membuat tubuh ular tersebut seketika hancur. Melihat King Lin jatuh tidak sadarkan diri, Soyan kemudian langsung melesat untuk menangkapnya, sehingga membuat King Lin kembali tersadar. Melihat hal ini, Soyan kemudian bertanya kepada King Lin, apakah dia dalam keadaan baik-baik saja. Melihat Soyan saat ini berada di hadapannya, seketika membuat King Lin merasa sedikit malu, sehingga King Lin segera melepaskan diri dari tangan Soyan. Beberapa saat kemudian, Soyan bertanya kepada King Lin apa yang sebenarnya terjadi. Meski pertanyaan Soyan membuatnya merasa terkejut, namun King Lin kemudian menjelaskan di mana ular tersebut disebut sebagai ular langit kuno. Mendengar nama ular langit kuno, seketika membuat Soyan dan Soi Xian merasa terkejut, di mana mereka berdua pernah mendengar hal ini sebelumnya. Dikatakan jika ular langit kuno merupakan monster ajaib yang hampir setara dengan burung poinik langit kuno. Mengetahui hal ini, Soi Xian kemudian kembali bertanya kepada King Lin, bukankah seharusnya monster tersebut telah punah? King Lin menjelaskan ketika dirinya memasuki pegunungan kuno, di dalam gua tersebut terdapat kerangka ular langit kuno. Dikarenakan dirinya merasa penasaran dengan hal ini, King Lin kemudian menggunakan teknik dari klannya untuk mengetahui asal-usul dari ular tersebut. Namun dia tidak pernah menyangka jika hal ini akan memanggil tubuh spiritual dari ular tersebut masuk ke dalam tubuhnya. Meski ular kuno sangat sulit untuk dikendalikan, namun seiring dengan tingkat kultivasinya yang terus meningkat, monster tersebut semakin melemah, sehingga King Lin beranggapan jika di masa depan mungkin dirinya dapat mengendalikan monster tersebut. Mengetahui jika binatang tersebut telah mengalami mutasi, seketika membuat Soyan merasa terkejut. Selain binatang ajaib tersebut setara dengan poinik langit kuno, di masa depan binatang tersebut mampu bersaing dengan seorang elit doseng. Menyadari hal ini, Soyan kemudian bertanya kepada King Lin, bukankah garis keturunan yang dimiliki oleh klannya tidak mampu untuk mengendalikan binatang kuno? Meski King Lin membenarkan ucapan tersebut, namun binatang tersebut saat ini hanyalah sebuah tubuh spiritual. Selain hal ini, jiwa monster itu sendiri yang ingin masuk ke dalam tubuhnya. King Lin menjelaskan jika hanya terdapat dua jenis ular tingkat atas yang memiliki garis keturunan kuno. Mereka merupakan ular langit dan ular piton penelan langit. Mendengar hal ini, seketika membuat Soyan merasa terkejut dan kembali teringat dengan sosok Cailin. Mengabaikan hal ini, Soyan kemudian berkata kepada King Lin,
jika racun yang berada di dalam tubuhnya seharusnya sudah dapat teratasi. Sambil mengangguk membenarkan ucapan Soyan, Qinglin kemudian mengatakan jika kultivasinya saat ini seharusnya sudah mencapai Dozong bintang 1. Jika menggunakan kemampuan yang dimiliki oleh anggota klannya, dia seharusnya dapat mengendalikan binatang ajaib yang memiliki kemampuan Dozong bintang 4. Mendengar hal tersebut, Soyan tidak menyangka jika kemampuan yang dimiliki oleh anggota klan Qinglin sangatlah menakutkan. Tidak berselang lama, Soyan tiba-tiba merasakan energi Doqi yang cukup familiar. Sesaat kemudian, sebuah fluktuasi energi Doqi kemudian meledak dari pusat pavilion bintang jatuh. Meski hal ini membuat Soyan merasa terkejut, namun Soyan menyadari jika gurunya saat ini sedang memulihkan energi spiritualnya. Menyadari hal ini, Soyan kemudian langsung pergi menuju pusat pavilion bintang jatuh. Merasakan kedatangan Soyan, Yao Chen kemudian membuka kedua matanya dan mengatakan jika manfaat buah bayi jiwa tingkat emas sangatlah luar biasa, di mana energi spiritualnya saat ini telah kembali ke dalam kondisi puncaknya. Mendengar hal tersebut, Soyan kemudian bertanya kepada sang guru, apakah mereka saat ini sudah bisa memurnikan tubuhnya. Namun Yao Chen mengatakan jika mereka masih membutuhkan berbagai macam bahan obat untuk melakukan hal tersebut, sehingga Soyan segera mengeluarkan berbagai macam bahan obat yang telah berhasil dia dapatkan. Soyan menjelaskan jika dirinya sudah lama menyimpan bahan-bahan obat tersebut selama bertahun-tahun. Menyadari jika Soyan ternyata memiliki pil obat tingkat 8, seketika membuat Feng Junse merasa terkejut. Sementara Yao Chen mengagumi kemampuan alkemis yang dimiliki oleh Soyan. Pasalnya, pil obat tingkat 8 tersebut memiliki 5 warna. Feng Junse mengatakan jika pada saat itu, Soyan telah berhasil menjadi juara pertama di menara pil. Sehingga Feng Junse beranggapan jika bakat yang dimiliki oleh Soyan tidak kalah dengan Yao Chen ketika masih muda. Soyan mengatakan jika pil ini disebut sebagai pil pelebur darah penumbuh tulang. Sambil mengatakan hal ini, Soyan kemudian memberikan pil obat tersebut kepada Yao Chen. Sesaat kemudian, Soyan juga mengeluarkan esensi darah dari klan burung Phoenix dan sebuah kerangka yang tidak lengkap. Namun sangat disayangkan jika kerangka tersebut hanya berada di tingkat Dozong. Mendengar hal ini, Feng Junse meminta kepada Soyan untuk tidak perlu khawatir. Jika itu hanya sebuah kerangka, dirinya memiliki satu kerangka Dozong bintang 4 yang telah lama dia simpan. Setelah mengatakan hal tersebut, Feng Junse kemudian melambaikan tangannya dan sebuah peti tiba-tiba muncul di hadapan Soyan. Feng Junse mengatakan jika di dalam peti tersebut terdapat sebuah mayat yang telah berhasil dia bunuh. Dikarenakan tidak ada yang mengurusnya, dirinya memutuskan untuk menyimpan mayat tersebut. Mendengar hal ini, seketika membuat Soyan langsung terdiam. Soyan menyadari jika Feng Junse memiliki permusuhan yang mendalam dengan orang yang berada di dalam peti tersebut. Feng Junse mengatakan jika ketiga bahan yang telah mereka kumpulkan seharusnya memiliki kualitas tinggi. Dari ketiga bahan tersebut seharusnya dapat membantu Yao Chen pulih dalam kondisi puncaknya. Namun Feng Junse ingin mengetahui apakah Yao Chen dapat menembus kelas Dozong dan menerobos kelas Doseng. Namun Yao Chen mengatakan jika Dozong dan Doseng merupakan dua tingkatan yang berbeda. Seseorang yang memiliki gelar Dozong akan dianggap sebagai ahli tingkat atas sejati. Sementara orang yang berada di tingkat Doseng akan berdiri di puncak pagoda emas. Dikarenakan mereka saat ini telah berhasil mengumpulkan bahan obat yang mereka butuhkan, Feng Junse kemudian menyarankan kepada Yao Chen untuk segera memurnikan tubuhnya, sehingga mereka tidak perlu takut lagi menghadapi ancaman dari aula jiwa. Mendengar hal ini, Yao Chen kemudian setuju dengan saran tersebut. Singkat cerita, setelah percakapan di antara mereka berakhir, Soyan kemudian kembali ke kamarnya dan langsung mengeluarkan 3 tulang yang telah berhasil dia dapatkan dari reruntuhan kuno, di mana di dalam tulang tersebut terdapat taekwondo tingkat surgawi. Sebelum kembali menghadapi aula jiwa, Soyan bertekad untuk mempelajari teknik surgawi yang berada di dalam tulang tersebut. Sesaat kemudian, Soyan menggunakan api surgawi miliknya untuk membuka segel yang berada di dalam tulang tersebut. Setelah membutuhkan waktu yang cukup lama, tulang tersebut tiba-tiba meleleh dan berubah menjadi cairan emas. Merasa penasaran dengan hal ini, Soyan kemudian mengulurkan jarinya ke dalam cairan emas tersebut.
Namun hal mengejutkan terjadi, yang dimana cairan emas tersebut tiba-tiba melilit jari tangan Soyan. Tidak berselang lama ketika Soyan merasakan rasa sakit yang sangat luar biasa. Soyan kemudian memasuki alam bawah sadarnya dan sebuah suara tiba-tiba terdengar, di mana suara tersebut mengatakan jika teknik ini disebut sebagai telapak tangan pencipta surga. Sesaat kemudian, Soyan tiba-tiba dikejutkan oleh sebuah cahaya emas yang menampilkan sosok elit Douseng. Melihat sosok tersebut, Soyan menyadari jika orang tersebut merupakan pemilik sebenarnya dari sisa-sisa reruntuhan kuno. Sementara Soyan saat ini telah berada dalam memori ingatannya. Sosok tersebut mengatakan jika Soyan merupakan salah satu orang yang cukup beruntung karena telah sampai di tempat ini. Dikarenakan Soyan telah berhasil mendapatkan tulang yang dia tinggalkan, maka tangan Soyan seharusnya sudah ditempa oleh air liur roh emas. Mendengar hal ini seketika membuat Soyan merasa terkejut. Dia tidak pernah menyangka jika rasa sakit yang dia rasakan sebelumnya berasal dari ludah roh emas yang telah memurnikan telapak tangannya. Sehingga Soyan beranggapan jika teknik ini layak disebut sebagai teknik tingkat surgawi. Singkat cerita, setelah menjelaskan hal ini, sosok tersebut kemudian memperingatkan kepada Soyan jika dia berhasil, maka teknik ini akan menjadi miliknya. Namun jika Soyan gagal, maka nyawanya akan dalam keadaan bahaya. Setelah mendengar hal tersebut, Soyan kemudian keluar dari alam bawah sadarnya.